Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat lancar ya. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Berbicara tentang kebocoran minyak rem di area master rem atas, khususnya mobil L300 ya. Kebetulan untuk siang hari ini kita garap keluhan di mobil L300 diesel. Sebelum kita ke pembongkaran, kami jelaskan dulu sedikit di sini ya. Beberapa kemungkinan yang terjadi atau sumber ya, tepatnya sumber kebocoran minyak rem di area master rem atas L300 diesel. Untuk yang pertama ya, kita jelaskan dulu sedikit di sini. Untuk yang pertama kemungkinan terjadinya kebocoran di area master rem atas. Untuk yang pertama adalah dari penutup, tepatnya penutup atau jalannya minyak rem ya, bisa kelihatan plastik seperti ini. Dan untuk kemungkinan yang kedua adalah dari bagian sini, tepatnya dari karet master rem atas yang sudah aus atau mengalami kebocoran. Namun untuk mengetahui ya, tepatnya atau untuk membedakan sumber kebocorannya itu dari bagian penutup minyak rem atau tempat masuknya minyak rem, atau dari karet master rem atas atau dari sentralnya, kawan-kawan bisa melihat atau memperhatikan tepatnya di bagian sambungan ya, tepatnya di daerah sini. Apabila memang ada rembesan minyak rem seperti ini ya, bisa kelihatan, berarti kemungkinan besar sumbernya dari bagian sambungan, tepatnya penutup ini, atau dari bagian seal yang sudah rusak di bagian dalamnya. Namun apabila kebocorannya hanya di daerah bawah ya, tepatnya daerah sini, di bagian sininya kering, sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya itu dari bagian master rem atas atau di bagian dalamnya, di bagian sealnya itu sudah mengalami keausan. Namun apabila kawan-kawan masih bingung ya, kawan-kawan tinggal bongkar saja untuk master rem SC-nya, tepatnya bagian rumahnya ini, dua buah pengikat baut 12. Nanti bisa kelihatan di dalamnya itu ada rembesan di bagian tengahnya atau memang kering. Kalau memang rembes, berarti sumber penyakitnya dari bagian karet atau seal master atas. Namun apabila di bagian dalamnya itu, tepatnya di bagian tengah, posisinya itu kering, kemungkinan besar sumber penyakitnya dari penutup yang ini. Dan kebetulan untuk kasus di mobil ini, setelah kami perhatikan di sini, untuk sumber kebocoran seperti ini ya, tepatnya. Untuk sumber kebocorannya itu dari bagian penutup yang ini, karena untuk basah atau rembesan olinya itu dari atas menuju ke bawah ke sini. Namun untuk lebih pastinya, kita buka dulu apakah untuk karet master bagian dalamnya juga ikut kena, atau memang kebocorannya itu hanya sebatas dari penutup yang ini. Apabila kebocorannya hanya di bagian penutup yang ini, kita tidak usah melakukan penggantian spare part ya. Kita akali, kita lapis, tepatnya kita kasih seal tip ya di bagian sini. Karena biasanya dengan diakali seperti itu, untuk kasus yang sudah-sudah, untuk penyakitnya itu bisa sembuh. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka dulu untuk master rem SC-nya. Kita buka dulu dua buah selang rem ya. Kemudian ini selang ini juga kita buka dua buah. Dan kita lanjut buka dua buah mur 12. Namun pesen ukir sok dengan naon kan saya pilih aya eta tapi tetang wala da gimana kan seukur nyampaikeun wungkul Kantor naon? hah Ka kantor naon? eta ada nyanyakeun kajian anu kalau itu nu bieu nganter-nganterkeun kurir kitu nya ka kantorna ka posna meureun gitu. Coba lu nanyakan namun abis pesen naon cenah. Kalau nyalakeun abi. Wah. Ngomong bae cenah. Cek deui murah TV anu pertama itu tipe naon cenah gitu. Cenah abi mah
lanjut untuk master remnya sudah kita buka ya di sini, dan bisa kelihatan untuk bagian dalam ya, tepatnya bagian master remnya itu kering, tepatnya bagian sini, dan sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya itu hanya dari bagian penutup minyak rem yang ini. Seperti yang dikatakan tadi di awal video ya sebelum pembongkaran, untuk kasus kebocoran di bagian penutup minyak rem, tepatnya di bagian sini ya, di daerah sini, kita tidak usah melakukan penggantian spare part apapun itu. Kita cukup mengakali dengan menggunakan seal tip ya, karena kebiasaan seperti itu berdasarkan pengalaman untuk penyakit rembesan seperti ini bisa sembuh. Mungkin ada yang mengakali atau mengambil opsi menggunakan lem ya, tapi untuk melakukan perbaikan menggunakan lem di area seperti ini kami tidak terlalu merekomendasikan ya di sini. Yang ditakutkan adalah terjadinya penyumbatan di bagian lubang ya ketika melakukan pengeleman di bagian area sini. Makanya di sini kami lebih menyarankan menggunakan seal tip, dengan catatan untuk posisi pemberian seal tipnya itu ukurannya pas ya, jangan terlalu seret atau jangan terlalu longgar. Apabila terlalu longgar biasanya untuk penyakitnya itu tidak sembuh, dan apabila terlalu seret yang ditakutkan adalah proses pemasangan penutup yang ini, penutupnya bisa saja kalah ya kalau terlalu seret dan pecah. Makanya diusahakan untuk melakukan pemberian seal tip itu dicari ukuran yang sepresisi mungkin ya, atau sepas mungkin. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemberian seal tip. Tambahan kurang, tambahan itu siap. Taruh wae. Bro, keur ngepet. Labag.
Oke, lanjut untuk bagian penutupnya atau di bagian housingnya ya, tepatnya di bagian sini sudah kami kasih seal tip, kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan yang harus diperhatikan dalam proses pemberian seal tip ya, diusahakan untuk pemberian seal tipnya itu sampai ke atas seperti ini, dengan tujuan ketika nanti kita memasang penutup yang ini ya, tepatnya untuk posisi seal tipnya itu tidak terbawa ya, jadi masih bisa nyangkut ke bagian bibir yang ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Seperti yang dikatakan tadi, yang harus diperhatikan adalah dalam proses pemasangan itu jangan sampai terlalu seret dan jangan sampai terlalu longgar. Dan seperti ini ya, kita pukul sedikit, namun apabila terlalu longgar kawan-kawan bisa menambah lagi, dan apabila terlalu seret jangan dipaksakan, takutnya untuk penutup yang ini bisa saja pecah ya. Kira-kira sampai ukurannya pas ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sealnya jangan sampai ketinggalan tidak dipasang ya. Oke, untuk penutupnya sudah terpasang kembali ya. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan kembali ke unitnya, dan tahap terakhir nanti kita proses pembuangan angin. Oke, lanjut untuk master remnya sudah kita pasang kembali ya. Untuk tahap terakhir kita tahap pembuangan angin. Untuk melakukan pembuangan angin, kawan-kawan di sini bebas ya. Mau membuang dari bawah, dari roda, atau seperti kebiasaan kami di sini cukup membuang dari atas, tepatnya dari bagian selang rem seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita proses pembuangan angin ya, kita hidupkan mesinnya biar proses menginjaknya itu tidak keras, dan jangan sampai ketinggalan untuk posisi minyak remnya itu jangan sampai habis ya ketika melakukan pembuangan angin. Lanjut untuk anginnya sudah terbuang semua ya. Untuk patokannya sendiri kawan-kawan bisa lihat dari keluarnya minyak rem, diusahakan dilakukan berulang-ulang sampai untuk gelembung atau anginnya itu terbuang semua ya. Dan jangan sampai ketinggalan setelah melakukan pekerjaan atau perbaikan seperti ini ya, tepatnya mengeluarkan minyak rem, diusahakan untuk bekasnya itu dicuci bersih ya, biar tidak menimbulkan karat. Kemudian biar ketahuan nanti untuk penyakitnya itu sudah sembuh atau belum, maka diusahakan dicuci sampai bersih menggunakan sabun ya dan air. Untuk tutorial kali ini dalam menangani kasus atau keluhan kebocoran master rem atas ya, tepatnya di bagian penutupnya, khususnya mobil L300 diesel. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.